Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita atas izin Allah bisa memasuki bulan Ramadan, bahkan sudah memasuki pertengahan. Yang berikutnya, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk berusaha secara maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga tergolong orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, seperti telah kita pahami dan kita maklumi bersama bahwa tujuan diwajibkannya puasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah itu, setelah menjalani ibadah puasa, maka mereka mendapatkan predikat yang termulia, mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat muttaqin la'allakum tattaqun, derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, makna takwa ini mengandung 4 unsur pokok. Saya ulang, makna takwa mengandung 4 unsur pokok. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 4 unsur pokok itu, yang pertama adalah al-khaufu bil jalil atau al-khaufu lil jalil, takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, kepada yang lain tidak takut. Bawahan tidak boleh takut kepada pimpinan, karena kalau bawahan takut kepada pimpinan, maka di organisasi atau perkantoran itu akan mengalami bahaya. Sebab kalau hanya takut kepada pimpinan, maka suatu saat bila tidak ada pimpinan di tempat,
maka dia atau mereka akan melakukan apa saja sesuai dengan kemauan masing-masing. Anak tidak boleh takut kepada kedua orang tua. Orang tua itu bukan untuk ditakuti, tapi anak harus berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya yang tertuang di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang bunyinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di sini dijelaskan Allah memerintahkan agar tidak menyembah selain menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi anak berbuat baik, berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam ayat lanjutan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika kedua orang tua salah satu di antaranya atau keduanya sudah sampai dengan usia lanjut, fala taqul lahumā uff. Jangan kamu sekalian berkata hus, wala tanharhumā, dan jangan kamu sekalian membentak kepada keduanya. Ini utamanya. Jadi ketika masih orang tua, kedua orang tua atau salah satu di antaranya masih belum berusia lanjut, maka tetap diperintahkan untuk berbakti dan menghormati dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Terutama apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sudah usia lanjut, maka terutama jangan sekali-kali berkata hus, wala tanharhumā, dan jangan sampai membentak kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata-katalah kepada keduanya qawlan karīmā, dengan perkataan yang mulia. Para jemaah sekalian rahimakumullah, maka dari ayat ini para ahli tafsir menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3 pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan berkata-kata dan perbuatan yang baik, melindungi mereka serta mentaati keduanya apabila diperintahkan dalam perkara yang baik. Yang ketiga,
wajib mendoakan ampunan dan rahmat untuk mereka berdua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama, al-khaufu lil jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bit-taqlil atau bit-takdir, rela terhadap yang sedikit, rela terhadap takdir Allah apa saja. Diberikan rezeki sedikit, alhamdulillah, rela. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah, disyukuri dan dinikmati. Ridho bitakdir, rela terhadap takdir. Ini berat. Kelihatannya kalau diucapkan mudah, tapi berat. Kadang-kadang bertetangga antara si A dan B. Si A ini kerjanya biasa-biasa saja, tapi harta kekayaannya luar biasa. Tapi berbeda dengan si B. Si B ini kerjanya kerja keras, tapi hasilnya harta benda yang dimiliki biasa-biasa saja. Bahkan saking kerasnya, kata orang Jawa itu, ndas digawe sikil, sikil digawe ndas, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Lalu kadang-kadang di dalam benak hatinya menuduh, paling si A ini kenapa kok kekayaan luar biasa padahal kerjanya biasa-biasa saja. Lalu menuduh di dalam hatinya kadang-kadang, paling si A ini main dukun, paling punya tuyul, kalau pegawai paling korupsi ini. Nah, itu. Jadi berat. Ar-ridha bit-taqdir, ar-ridha bit-taqdir. Kemudian yang keempat, wal istidadu bil yaumil rakhil atau bil yaumil akhir, mempersiapkan diri sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Jadi sewaktu-waktu dipanggil Allah, kita sudah mempunyai bekal, kita sudah mempersiapkan diri. Karena yang namanya panggilan Allah itu tidak melihat umurnya berapa, sedang apa, di mana, kapan saja. Itu yang namanya panggilan Allah. Tetapi kita berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita ini dianugerahi oleh Allah berupa umur yang panjang dan barokah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan umur ini, pada umumnya orang senang mendapatkan umur yang panjang. Jadi pada umumnya orang senang jika mendapatkan umur yang panjang. Dan senang itu boleh, gembira itu boleh. Yang tidak boleh itu gembira yang terlalu. Kenapa? Kalau terlalu gembira tidak boleh, karena khawatir ketika terlalu gembira maka bisa terlena. Karena apa? Karena orang yang panjang umur itu mempunyai dua potensi besar.
sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika ditanya oleh seseorang dari Badui, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Jawab Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Lalu si Badui itu bertanya lagi, ayyun nasi syarrun, siapakah orang yang terjelek itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang yang panjang umur yang barokah dan baik amal perbuatannya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan dalam rangka memasuki bulan Ramadan yang tersisa beberapa hari ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Ramadan yang akan datang, sekali lagi, Ramadan yang akan datang tidak ada jaminan bagi kita sekalian untuk bisa bertemu lagi. Karena itulah mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung kita di dalam bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami ini banyak dosa ya Allah. Kami ini banyak noda ya Allah. Kami ini banyak maksiat ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ahlana wa dhurriyyatana minal bala wal waba wal asqam wal amrad wal fitan ya wa min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Badallah wa aqimis salah.